Yang kedua, apabila kebijakan PBNU dalam hal politik, misalnya mendukung salah satu paslon, kemarin dukung Prabowo Gibran, karena alasan mengikuti jejak penguasa yang ternyata pelin-pelan misalnya, terbukti penguasa itu suka berbohong dan zalim, maka mengikuti PBNU hukumnya haram berdasarkan hadis berikut ini. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di umara yakdzibuna wa yadhlimun. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikizbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayya al-hawd. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hawd. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesudahku akan ada para penguasa yang berbohong dan berbuat zalim. Penguasa berbohong dan zalim itu biasa. Maka barang siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka, penguasa berbohong dibenarkan dan membantu kezaliman mereka, oh sudah jelas zalim kok dibantu, maka ia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW. Aku bukan termasuk golongannya dan tidak akan mendatangi aku di Telaga Al-Kautsar. Kalau gak mendatangi Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, lalu mau minum di mana? Kan di situ tempat minumnya. Dan barang siapa yang tidak mempercayai kebohongan mereka, gak percaya pada kebohongan penguasa yang bohong, dan tidak menolong kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku. Aku termasuk golongannya, dan ia akan mendatangi aku di Telaga Al-Kautsar. Ini balasan yang tidak mau mendukung ini ya, penguasa yang zalim dan berbohong. Jadi diakui sebagai golongan Rasulullah SAW, menyatu dengan Rasulullah dan akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar. Ini tafsil rincian yang kedua. Lalu rincian tafsil yang ketiga, apabila yang mengambil kebijakan di PBNU adalah orang-orang lingkaran kekuasaan, orang-orang politik, misalnya menjadi wali kota, menjadi wantimpres, atau orang-orang yang mukhalatah, bercampur dengan kekuasaan dan urusan duniawi, misalnya gemar menerima riswah politik dari penguasa misalnya, maka bagaimana umat Islam harus menjauh dan berhati-hati dengan PBNU berdasarkan hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitu as-sultan wa yudakhilu ad-dunya fa idza khalatu sultan wa dakhalu ad-dunya faqad khanu ar-rusul fahdharuhum. Akhrajahu ad-Dailami war-Rafi'i. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, para ulama itu pembawa amanah para rasul yang dipercaya menyampaikan ajaran para rasul selama tidak bercampur dengan penguasa, nggak bercampur ya dengan penguasa, dan tidak memasuki urusan dunia, artinya nggak ngurus dunia. Kayak misalnya sudah jadi pengurus NU, dia kalau ceramah tentang IKN atau apa, yang urusannya dunia, bukan urusan NU ceramahnya itu. Apabila mereka ulama ini, apabila mereka ulama ini bercampur dengan penguasa dan memasuki urusan dunia, maka mereka telah berkhianat kepada para rasul, maka jauhilah mereka. Jadi dekat-dekat aja jangan, jauhi, apalagi mengikuti kebijakannya. Ya, hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan Imam Ar-Rafi'i.